Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, kakak-kakak, mohon izin. Hari ini kita tetap maya, yaitu tentang refleksi ya, refleksi aksi nyata yang kemarin kakak-kakak telah membuat video. Nah, hari ini kita refleksi, kita kupas habis tentang aksi nyata kakak-kakak nanti, seperti apa hasilnya, nanti di situ kelemahannya apa, kita tuangkan nanti satu persatu, kita kupas ya. Jadi nanti biar yang contoh kalau nggak kebagian, nanti sambil lihat punya temen, oh ini kelebihannya, nanti bisa dipraktekkan kan gitu. Terus nanti kekurangannya apa, kita cari. Dari kekurangan itu kita komen, semuanya ikut andil. Di sini nggak ada apa guru atau menggurui, kita sama-sama belajar. Jadi nanti kita koreksi bareng-bareng. Itu ya kakak-kakak. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Kak Heri, silahkan pimpin doa Kak Heri. Baiklah, terima kasih Kak Zainal atas waktunya. Marilah kawan-kawanku, sebelum kita melakukan pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk pada pembelajaran kita ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja Kak Zainal, saya kembalikan ke fasilitator. Oke, terima kasih Kak Heri. Oke, nanti kakak jelaskan ya apa sih kelemahannya, kekurangannya, dan nanti kakak mengambil metode mengajar yang kebugaran, model gerak, atau model SEM. Nah, kemarin kita udah pelajari semua itu, dari kita daring sama tatap muka kita udah pelajari. Nah, sekarang kita kupas apa sih pembelajaran yang masuk untuk fase C, fase D gitu ya. Jadi biar kita tahu. Nah, di sini nanti ini enaknya gimana ini? Yang pertama kali itu siapa duluan? Yang mau menampilkan dulu, nanti biar yang lain mendengarkan, nanti bisa menanggapi. Kita kupas RPP-nya aja dulu ya. Kalau yang videonya udah, boleh pakai video. Nanti kalau videonya ternyata ada kendala, terlalu panjang gitu kan, bisa kita menggunakan RPP aja. Boleh nanti satu orang itu ya 15 lah kita kupas. Jadi nanti biar enak gitu ya, biar jelas gamblang. Oke, siapa duluan yang mau menampilkan? Silahkan, saya tawarkan. Atau ditunjuk? Ditunjuk aja ya. Oke, kalau mau ditunjuk. Bentar, saya aja dah, nanti tak siapin dulu bentar bahannya. Oh iya, berarti yang lain dulu ya. Silakan, kayaknya yang udah siap ini Kak Heri nih. Saya pantau-pantau terus ini Kak Heri ini. Mohon maaf Kak Heri, nggak apa-apa. Kita buka aja, jadi biar enak. Oke Kak, oke kita buka. Silahkan mic-nya dibuka dulu. Nah,
Oke, screen. baiklah terima kasih Kak Zainal. Ini langsung saya screen aja Kak Zainal. Ya, Gimana? kita share screen, kita bahas ya. Nah, di sini Kak Heri pakai model apa ini? Model gerak. Pembelajaran SEM Kak. Oh, SEM. Oke. Ya, Materinya apa, Kak? materinya tentang lari estafet. Lari estafet. Kalau SMP Udah. itu fasenya D ya? Fase D. Kak Zainal udah kelihatan belum Kak Zainal? Belum. Sebentar Kak Zainal. Nah, ini kelihatan Kak. Aduh, tak stop lagi tadi. Sebentar Kak Zainal. Laptopnya agak rada lemot. Bentar Kak Zainal. Udah tadi udah nongol. Aku ulangin. Sebentar Kak Zainal. Ini gimana Kak Zainal? Udah muncul belum Kak Zainal? Udah. Oh, sudah. Oke. Oke, masih lanjut ya Kak Zainal ya itunya. Ya. Saya screen saya. Oke. Baiklah, saya buka dulu ya Kak Zainal ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Kak Zainal atas waktunya sebagai fasilitator. Saya di sini akan mempresentasikan modul ajar yang saya terapkan pada saat pembelajaran pelatihan PKG ini, yakni judul yang saya ambil adalah lari estafet. Kenapa saya ambil lari estafet? Karena salah satu pembelajaran yang menurut saya sangat efektif pada saat kita melaksanakan pembelajaran SEM. Jadi di sini langsung saja saya terapkan. Yang pertama ialah identitas modul. Nah, di sini udah jelas ya mata pelajarannya PJOK. Terus alokasi waktunya 3 kali 40 menit karena kita 3 JP. Terus kelas yang saya ambil itu kelas 8 Kak Zainal. Terus semesternya semester genap. Terus untuk di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama ialah memahami teknik dasar lari estafet terlebih dahulu. Baik secara start, gimana cara kita memberikan dan menerima tongkat estafet tersebut. Terus yang kedua ada mempraktikkan teknik dasar dari lari estafet dalam permainan sederhana atau perlombaan. Jadi nanti kita di saat pembelajaran di SEM itu sebelum kita melaksanakan perlombaan yang sesungguhnya, jadi sebagai guru wajib kita setidaknya memberitahu bagaimana sih cara start yang baik, terus cara berlari yang pas, mungkin kayak seperti tolakan kaki, terus penempatan kaki yang benar untuk melakukan start tersebut. Terus yang kedua ada tujuan dari pembelajaran tersebut, yakni yang pertama ialah siswa mampu menjelaskan teknik dasar dari lari estafet dengan benar. Nah, ini sangat penting nih tujuan tersebut. Kenapa seperti itu? Karena siswa kalau nggak bisa menjelaskan teknik dasar, dia nggak bakalan bisa melakukan praktek tersebut. Contoh halnya seperti kita. Kita kan mau melakukan, kita sebagai guru, harusnya pada saat kita mau melakukan suatu praktek, ya wajib kita harus tahu teorinya dulu. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi kita paham teori, kita paham prakteknya juga. Oke, kita lanjut. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan teknik dasar pemberian dan penerimaan tongkat estafet dalam situasi permainan. Nah, maksudnya di sini ialah ya karena memang peraturan lari estafet itu ada teknik startnya, terus pemberian estafet karena itu kan berganti-gantian, dan penerimaan tongkat estafet ya itu kita harus susun sesuai dengan rencana dalam pembelajaran SEM yang kita pakai atau yang saya pakai tersebut. Terus yang ketiga, siswa menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan semangat dalam kelompok. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran atau pembelajaran SEM tersebut atau perlombaan kecil-kecilan,
kita harus memberikan motivasi tersebut ke siswa atau ke masing-masing kelompok bahwasanya dalam pembelajaran ini atau perlombaan ini harus dibutuhkan yang namanya kekompakan. Kalau tidak mempercayakan dirinya kepada kawannya, nanti ujung-ujungnya pasti apa? Hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin seperti itu. Terus kita lanjut ke materi pembelajaran. Di sini ada yang namanya pengertian dari estafet. Yang pertama yakni adalah teknik dasar. Sudah pada tahu mungkin kakak-kakak semua teknik dasar yang benar dalam melakukan lari jarak pendek atau estafet. Yakni yang pertama ialah start atau berdiri. Yang digunakan untuk start dalam lari estafet yakni start jongkok. Ya, itu udah paling menurut saya paling paling pas untuk ini karena lari estafet itu kan biasanya rata-rata nggak tahu saya kurang lebih berapa meter, tapi setahu saya kalau untuk lari estafet itu di 100 meter, 200 meter, dan 400 meter, seperti itu. Terus yang kedua ada pemberian tongkat atau teknik non-visual dan visual. Nah, di situ ada dua. Kalau yang teknik non-visual itu setahu saya, jadi ketika anak sampai untuk memberikan tongkat, jadi anak tersebut hanya tangannya saja yang posisinya di belakang, posisi badannya sudah lurus ke depan. Kalau untuk yang visual, dia badannya datang, posisinya itu menghadap ke murid tersebut, murid yang akan diambil sama dia estafetnya baru berlari. Kurang lebih seperti itu, sepengapahaman saya. Kalau saya salah, mohon maaf. Terus yang ketiga ada penerimaan tongkat atau zona pergantian. Dan di sini ada aturan dasar dalam lari estafet. D. Langkah-langkah pembelajaran atau model SEM. Jadi di sini Bapak Ibu, kakak-kakak, Kak Zainal, saya di sini ngambilnya model SEM. Yang pertama kita pendahuluan dulu. Saya ambil 15 menit awal untuk pendahuluan seperti apersepsi. Ya, guru memutarkan video pendek tentang perlombaan lari estafet. Jadi kita nanti kumpulkan di ruangan, terus kita kasihkan tampilan, mungkin pakai laptop, kalau ada proyektor kan kita nanti kita tampilkan seperti ini loh nak, lomba estafet yang benar seperti itu, mulai dari start terus sampai memberikan tongkat estafet ke kawannya sampai finish, mungkin seperti itu. Terus yang kedua ada motivasi. Jadi di sini maksudnya motivasi adalah diskusi singkat tentang pentingnya kerja sama tim dalam olahraga atau perlombaan tersebut atau lari estafet. Jadi ya penting ini kalau kita sebagai guru harus memberikan motivasi ke murid mereka supaya biar semangat. Kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Jadi maksudnya tujuan pembelajaran ini adalah guru untuk menjelaskan tujuan yang akan dicapai. Nah, dalam pembelajaran lari estafet di sini, tujuan dalam pembelajaran ini adalah melatih kekompakan kalian, ya, melatih kedisiplinan kalian, terus melatih bagaimana kalian itu mencapai sesuatu yang mungkin kalian itu belum capai. Contoh seperti, saya ragu-ragu untuk lari cepat atau lari supaya garis finish saya lebih cepat dari kawan saya. Jadi di situ ada kepercayaan diri. Jadi tujuan tersebut ada di dalam suatu pembelajaran tersebut. Terus yang kedua, ada di kegiatan inti. Nah, nanti Kak Zainal saya di sini bakalan pakai waktu durasi 90 menit untuk melaksanakan pembelajaran lari estafet tersebut. Di situ ada engagement atau keterlibatan awal. Jadi yang pertama, guru meminta siswa berbagi pengalaman tentang permainan tim yang pernah mereka ikuti. Terus yang kedua, siswa dibagi menjadi 4 kelompok kecil, terdiri dari 4 atau 5 orang secara acak untuk menumbuhkan interaksi sosial. Nah, ini sangat penting nih karena sifatnya estafet itu harus kerja kelompok. Terus yang kedua, ada exploration atau eksplorasi materi. Yang pertama ada demonstrasi. Guru menunjukkan teknik start, pemberian, dan penerimaan tongkat estafet. Nah, ini wajib kita sampaikan. Bukan hanya pada saat kita di aula saja memberikan, nah ini videonya seperti ini.
Cuman ketika kita di lapangan, kita sebagai guru wajib juga memberikan arahan bagaimana teknik start yang benar, terus memberikan tongkat itu baik yang visual atau non visual tersebut, bahkan sampai di garis finishnya, kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, ada latihan berkelompok. Satu, setiap kelompok mempraktikkan teknik start secara individu. Dua, kelompok berlatih memberikan dan menerima tongkat estafet dalam zona bergantian. Nah, di sini sudah jelas nih, berarti dia untuk larinya pasti secara individu. Terus di sini ada kelompok berlatih untuk memberikan dan menerima tongkat. Jadi ada latihannya dulu sebelum melaksanakan perlombaan. Terus yang C, collaboration atau kolaborasi. Yang pertama, siswa melakukan simulasi lari estafet dalam kelompok masing-masing. Berarti sebelum kita melakukan perlombaan itu nanti Kak Zainal, berarti saya izinkan mereka untuk simulasi dulu atau latihan terlebih dahulu untuk melaksanakan lari estafet tersebut. Jadi untuk mempersiapkan supaya timnya itu bisa hasilnya memuaskan, kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, guru memberikan umpan balik selama latihan berlangsung. Jadi kita tanya dulu nih ke anak, gimana nanti strateginya bagaimana supaya kamu bisa mengalahkan tim B, atau mungkin itu loh tim B itu banyak ada salah satu pemain yang mungkin larinya cepat, bagaimana kamu bisa mengalahkannya. Mungkin bisa jadi nanti kawannya yang posisi sudut 1A, 2 dan 3 itu bisa ganti-gantian, kurang lebih seperti itu untuk mengatur strategi. Jadi kita sebagai guru harus mengumpan balikkan ke siswa tersebut. Terus yang D, ada reflection atau refleksi dan diskusi. Di situ yang pertama, kelompok berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi selama latihan. Yang kedua, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 3, guru memberikan masukan dan mengingatkan pengalaman siswa dengan pembelajaran hari itu. Berarti setelah kita melakukan pembelajaran nanti, ya, atau mungkin perlombaan kecil-kecilan tersebut, nanti kelompok tersebut berdiskusi bagaimana sih pelaksanaan hari ini, apa yang kurang pada diri kita gitu, entah larinya, entah saya karena mungkin selama ini kurang latihan makanya hasilnya nggak maksimal, atau mungkin kerja kelompoknya yang kurang baik dalam pelaksanaan lari tersebut. Oke, di sini selanjutnya kita ada penutup. Jadi Kak Zainal, saya pakai penutupnya kurang lebih 15 menit. Ya, yang pertama, siswa mengisi lembar refleksi tentang pembelajaran hari ini. Nah, jadi nanti saya sebagai guru ngasih kertas ke mereka, apa sih yang kurang dalam pembelajaran hari ini, apa yang kurang pas dalam pembelajaran hari ini, apakah gurunya kurang memberikan materi, atau pembelajaran hari ini sangat membosankan, banyak, silakan nanti ditulis di situ. Terus yang kedua, guru memberikan penekanan pada nilai kerjasama, koordinasi, dan pentingnya latihan yang konsisten. Nah, balik lagi. Jadi setiap kelompok pasti kan ada yang hasilnya kurang baik nih dalam perlombaan tersebut. Jadi nanti saya kasih mereka itu sedikit boostingan atau mungkin semangat. Nah, jadi itu termasuk suatu yang wajib kita lakukan kepada murid sih kalau untuk guru. Terus yang ketiga, ada guru memberikan tugas rumah berupa jurnal refleksi tentang penguasaan teknik yang dipelajari. Jadi kita nih sebagai guru ngasih tahu ke anak murid juga bahwasanya, nak, kalau kamu pengen nanti hasilnya lebih baik lagi untuk lari estafet, lari dan lain-lain, silahkan nanti buka-buka Google, searching atau cari buku-buku referensi untuk tentang bagaimana koordinasi atau pergerakan atau kekompakan dalam permainan lari estafet tersebut. Jadi seperti itu. Yang E, lanjut, ada penilaian. 1, pengetahuan. Yang pertama adalah tes lisan, siswa menjelaskan teknik start, pemberian dan penerimaan tongkat estafet. 2, keterampilan. Penilaian observasi saat siswa mempraktikkan lari estafet atau rubik teknik dasar kerjasama dan koordinasi. Ini tentang penilaian. Yang 3, sikap. Observasi sikap siswa selama kerja kelompok atau kerjasama, tanggung jawab, dan semangat. Nah, di sini ada sumbernya Kak Zainal, kakak yang lain.
Yang pertama yakni sumbernya tuh yang mungkin bisa diambil itu bisa dari buku PJOK kelas 8, video lari estafet dan sebagainya. Terus medianya yang saya pakai tongkat estafet, stopwatch, jangan lupa karena itu mempengaruhi banget. Terus area lintasan dengan tanda zona pergantian. Jadi nanti di setiap pos masing-masing itu kan 4 biasanya. Nanti kalau saya buat 4 pos, itu insya Allah nanti saya bakalan kasih tanda untuk mereka supaya lebih jeli dalam melakukan lari estafet. Mungkin itu saja presentasi dari saya, Kak Zainal. Kalau mungkin bahasa saya terbata-bata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke fasilitator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, oke. Kak Heri, tolong itu dikirim ke saya Kak Heri nanti biar saya screen nanti coba. Yang lain ya, silahkan menanggapi dari itu. Siap. Mungkin ada tambahan apa gimana? Bisa, silahkan. Dikirim ya Kak Heri ya. Oke. Udah Kak Heri, udah dikirim. Kak Heri. Belum dikirim nggak? Di Woro-woro juga belum. Ya silakan. Kalau ingin menanggapi yang lain. Coba Kak Heri, udah dikirim Kak Heri? Seru ini Kak Heri. Ini demi kebaikan kita ya. Jadi menanggapi itu bukan suatu hal yang salah, ya, tapi kita melengkapi dari kekurangan itu nanti. Mana Kak Herika belum dikirim? Kak Heri tolong dikirim Kak Heri. Mohon maaf Kak Ya, Zainal, lemot laptopnya. Barusan saya kirim tuh, coba dilihat lagi. Benar. Di mana Kak Heri ngirimnya? Di grup Woro-woro. Di grup Woro-woro. Oh ya, ini. Oke. Nah, masuk nggak Kak Zainal? Masuk ya. Masuk. Oke. Save. Open. Bentar ya. Kita buka. Nah, saya share screen dulu ya. Izin Kak Heri, saya share screen punya sampean tadi mana Word ini. Ya, Saya udah sini kita zoom tambah. Oke. Kelihatan ya lebih besar ya. Di sini modul ajar yaitu lari estafet. Di sini memahami teknik dasar. Berarti di sini Kak Heri menjelaskan dulu ya. Betul Kak Zainal, Oke. menjelaskan terlebih dahulu. Menjelaskan terlebih dahulu. Oke. Terus di sini semangat kelompok siswa menunjukkan sikap kerjasama mempraktekkan memberi tongkat. Oke, di sini materinya statnya. Nah, di sini ya Kak ya. Statnya itu yang awal adalah stat jongkok ya atau stat berdiri. Oh. Kalau yang awal itu boleh stat jongkok, stat berdiri, atau stat pendek boleh. Tapi yang untuk selanjutnya, untuk penerimanya itu menggunakan stat berdiri. Berdiri kembali Kak Zainal, mohon maaf Kak Zainal. Ya gitu ya. Iya. Ya. Siap-siap Kak Zainal.
Pemberian tongkat itu visual, non visual dan visual. Itu tergantung pada lintasan atau sirkuit. Oh gitu ya. Jadi kalau lintasannya memadai, membuat lingkaran bisa. Tapi kalau nggak memadai, kalau kita pakai apa ya? Contoh biar langsung gerak semua, itu enaknya ya pakai setat bolak-balik kan gitu. Itu lebih efisien gitu kan. Jadi anaknya nggak ada yang apa ya, yang nganggur gitulah. Nggak menunggu gitu. Terus penerimaan tongkat zona pergantian, ya dia menunggu ada batasannya, ada garisnya. Oke. Nah, terus di sini memberikan ini videonya video perlombaan ya Kak ya, bukan video penjelasan dari video perlombaan kan perlombaan. Terus yang selanjutnya adalah diskusi singkat tentang pentingnya kerjasama tim. Jadi mereka berdiskusi bersama timnya tadi ya. Timnya bisa 4 atau 5. Itu tim, bukan kelompok ini ya. Tim. Dalam timnya. Ya, tim. Kalau kelompok, berarti kelompoknya nanti bikin berapa kelompok, silakan. Terus timnya untuk lari estafetnya itu bisa 4 orang boleh, 5 orang boleh, terserah kakak nanti lebih efisien yang mana. Kalau saya kemarin itu 1, 2, 4 orang. 4 orang pelari. Dan sisa kelompoknya itu jadi supporter, terus jadi panitia. Ada. Nah, panitia dari perlengkapan itu panitia semua. Gitu. Nah, di sini ini diskusi kerjasama tim. Mereka mendiskusikan tim itu, jadi seolah-olah ada yang jadi manajer. Manajer itu dia triknya nanti gini-gini. Nah, kayak kakak tadi benar yang di mana ya? Nah, demonstrasi ini latihan berkelompok, oke, benar. Jadi sini mereka berdiskusi sendiri tanpa arahan nanti harus gini-gini, enggak. Kakak cuma mengamati, tapi ada yang kayak pelatih dia, pelatih gitu. Nah, kakak cuma melihat karena kakak udah menjelaskan dari start, lari, terus menerima kan gitu. Terus nanti dari setelah menampilkan video di sini, yang bagian mana lagi ya? Guru meminta siswa, oh ini pernah mengikuti udah. Nah, setelah udah menampilkan video, guru melanjutkan teknik. Nah, menunjukkan teknik start. Kan teknik start kan udah di awal Kak Heri. Jadi nggak perlu di sini. Berarti tidak perlu ada pengulangan lagi. Nggak perlu. Jadi nanti dari kakak udah menjelaskan, kakak udah menampilkan video. Nah, anak-anak itu silakan startnya silakan seperti yang saya jelaskan. Nah, menjelaskan itu pun kakak-kakak bisa meminta anak salah satu, bukan kakak sendiri yang berdiri terus menjongkok gitu guys. Jadi kalau ada salah satu anak diminta ke depan, start jongkok itu seperti ini. Nah, start berdiri itu seperti ini, kakinya ke sini. Nah, sambil menjelaskan sambil menarik kaki anak itu. Jadi seolah-olah enak kita. Jadi berarti ini ya. Kak Zainal untuk ini ya exploration-nya itu diubah ya Kak Zainal ya, kayak bagi siap. Jadi biar dari situ, dari penjelasan dari kakak menampilkan video, jadi anak-anak benar-benar mengamati. Kalau kakak menjelaskan terus, habis untuk menjelaskan di sini. Ya, gitu ya Kak ya. Siap Kak Zainal. Lari berkelompok, setiap kelompok mempraktekkan teknik start secara individu. Ya, berarti dia contoh latihan dulu ya, latihan. Iya. Simulasi Kak Zainal. Ya, simulasi berlatih. Ya, boleh dia beri kesempatan. Setelah itu
Berarti ini siswa melakukan simulasi lah. Loh, ini kelompok. Oh, ini setelah ini simulasi ya? Ya, jadi nanti benar kata Zainal ada Simulasi, ya manajernya benar. kayaknya. Oh, Ada benar. manajernya nanti. Simulasi, silakan. Terus setelah itu ini refleksi. Kok refleksi? Oh, yang atas, Kak Heri. Ya. Ini latihan. Nah, kolaborasi ini berarti dia udah langsung, ya kan? Langsung tanding ini. Langsung tanding, bertanding, terus guru memberikan umpan balik selama bertanding, jangan selama latihan berlangsung. Ya, selama bertanding. Iya. Berarti ini simulasi ini nggak usah lagi berarti kayak langsung aja berarti. Di sini siswa melakukan simulasi ini enggak. Siswa melakukan pertandingan lari estafet. Oke. Dalam kelompok masing-masing. Kelompok masing-masing. Guru memberikan umpan balik selama pertandingan. Sama latihan berlangsung. Terus di sini kelompok berdiskusi mengenai tentang yang dihadapi selama latihan. Nah, bisa. Terus tadi mana ya? Guru memberikan masukan mengenai pengalaman. Nah, ini guru memberikan ini berarti semuanya ya, enggak kelompok ya? Ya, semuanya. Ya. Semuanya. Ini 15 menit penutup siswa masih lembar refleksi. Nah, lembar refleksinya itu kakak dibuat ya formnya nanti. Oh, baik Kak Zena. Guru kan pada nilai kerjasama koordinasi pentingnya. Terus ini guru memberikan tugas rumah berupa jurnal refleksi. Nah, tugas rumahnya seperti apa nanti dibuat. Penilaian pengetahuan, tes lisan. Ya, oke. Nanti bisa yang stat jongkok seperti apa, stat berdiri seperti apa, stat anu bisa seperti apa. Pemberian tongkat itu yang gimana, yang baik, yang benar. Penerima tongkat, estafet gitu boleh. Keterampilan penilaian observasi saat siswa mempraktekkan latihan rubrik teknik dasar. Nah, ini penilaiannya berarti Kak Heri yang megang nanti. Baik Kak Zena. Terus di sini sikap observasi siswa selama kerja kelompok. Ada nggak kerjasama? Siapa tahu ada yang siswanya nggak kerjasama Kak Zena. Nggak semangat gitu ya. Bagaimana tanggung jawab dia, mungkin dia posisi pada saat diberikan kesempatan untuk melaksanakan sebagai manajer, tapi dia nggak memanfaatkan itu menjadi manajer yang baik gitu. Entah dia mungkin udah kamu main-main aja, lari-lari aja gitu, mungkin ada yang seperti itu. Kan seperti itu Kak Zena. Siapa tahu. Jadi nanti anak itu kalau dikasih tugas kalau bisa yang dia tahu, nanti jangan ditunjuk, tapi diminta siapa yang jadi manajer, kira-kira tahu strategi untuk perlombaan ini gitu. Baik aja. Terus di sini, nah media tongkat estafet itu harus disediakan sebelum melaksanakan. Jadi tongkatnya, stopwatch, terus area lintasan kan di itu aja ya, di lapangan. Ya, di sekolahan lapangan. Oke. Ini tindak lanjut, siswa diajak berlatih bersama-sama di luar jam pelajaran. Oke, itu ya. Baik Kak Zainal, terima kasih. Oke, ini Sam ya, Kak. Jadi Sam itu benar-benar anak nanti bisa terjun ke ini tadi nggak ke anu ya? Gimana Kak Zainal? Hilang tadi dari share screen-nya ya? Udah saya tutup Kak Zainal. Apa mau di Enggak. Oke. Gitu ya. Ya baik Kak Zainal. Oke, silakan lanjut. Siapa lagi? Yang udah. Oh, Kak Rizky, silakan Kak Rizky. Silakan Kak Rizky. Share screen Kak Rizky.
Iya, udah. Silakan Kak Rizky. Udah keluar? Dibesarin Kak Rizky. 100 Coba. berapa gitu? Zoom-nya. Nah. Oke, silakan Kak Rizky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Di wabarakatuh. sini warahmatullahi saya coba menjelaskan tentang konsep pembelajaran gerak yang di sini mana materinya adalah materi senam lantai. Mungkin nggak terlalu banyak sih yang saya jelasin, bahwasannya kalau untuk RPP ini hampir semua mungkin kita sama, mungkin cuman bedaan di kata-katanya saja. Di sini akan saya coba jelaskan tentang prosesnya saja seperti apa. Di sini saya menggunakan pembelajaran berupa ada video yang dilihat anak-anak, dan sini ada linknya, bisa saya bagikan nanti. Metode pembelajarannya PBL, dan di sini media pembelajarannya ada Infocus, buku, video, guru mendemonstrasikan seperti apa gerakannya, matras, peluit, stoplet, dan lapangan seperti itu. Untuk di kegiatan awal, yaitu 15 menit awal itu kita mencoba untuk memberikan penjelasan seperti apa sih senam lantai itu kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa memahami apa sih senam lantai itu. Dan di sini juga kita sudah menyiapkan berupa kelas, kalau mau di kelas bisa di kelas, ataupun mau di lapangan bisa di lapangan. Karena saya kemarin mengambil video untuk PPG, saya menggunakan ruang kelas, jadi saya di sini media pembelajarannya ada kelas. Adanya matras ya pastinya, karena matras itu sebagai pengaman anak-anak biar tidak langsung bersentuhan dengan benda keras seperti lantai. Fluid stopwatch ya pastinya sudah ada. Nah, di sini ya 15 menit awal dari kita menyiapkan anak-anak berbaris, terus berdoa, dan mengecek bahwasannya anak itu absensi lah, ada atau tidaknya. Terus kalau untuk di SD biasanya ada itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu-lagu wajib untuk memupuk rasa nasionalisme pada murid. Selanjutnya kita memberikan sentuhan sedikit lah, apa itu pengenalan tentang senam lantai kepada anak-anak. Sembari kita memberikan materi tersebut berupa video dan gambar visual yang lainnya, kita juga sebagai guru memberikan suatu permainan lah, yang mana anak-anak itu bisa memacu anak-anak itu biar lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan. Setelah 15 menit awal kegiatan tersebut, kita lanjutkan dengan kegiatan intinya, mana di sini setelah anak tersebut tadi kita sajikan menonton video seperti apa itu senam lantai, roll depan, roll belakang, sikap tegak lilin, terus dia yang mungkin bisa kayang ya kayang. Cuma saya kemarin fokusnya di roll depan, roll belakang, dan sikap lilin. Jadi pas saat kegiatan inti itu pertama kita bariskan anak tersebut di lapangan. Setelah kita bariskan anak itu, kita lakukan pemanasan. Pemanasannya saya gunakan ya pemanasan statis, pemanasan dinamis, dilanjutkan dengan anak mengitari ruangan itu sebanyak 3 kali. Nah, sebelum anak tersebut kita berikan suatu kegiatan senam lantai tersebut,
Ada lagi permainan yang kita berikan anak-anak sembari beratnya memaksimalkan pemanasan anak-anak. Di sini saya kemarin mencoba permainan apa itu balon. Jadi balon itu saya bagi beberapa kelompok. Jadi anaknya itu ada dia yang meniup balon sambil lari. Ada mereka yang menjaga balon tersebut biar nggak dipecahin, dan ada beberapa teman-teman mereka yang mencoba memecahkan balon lawan. Jadi pokoknya ibaratnya mereka tabur lah sambil berlari situ. Yang tujuannya itu memaksimalkan pemanasan mereka. Ya mungkinnya tadi larinya muter lapangannya itu ogah-ogahan, dengan seperti itu kan tanpa mereka sadari mereka juga berlari dan lebih maksimal seperti itu. Baru kita lakukan kegiatan inti. Sebelumnya kita kasih contoh dulu seperti apa itu roll depan, roll belakang, sikap tegak lilin, dan bagi mereka yang bisa kayang kita kasih nilai plusnya, yaitu kayang seperti apa. Setelah mereka melakukan kegiatan tersebut, ibaratnya satu persatu anak kita coba, kita misalnya ada yang salah kita perbaiki gerakannya. Yang jelas kita di sini memperbaiki, tidak mengejas anak itu, oh seperti ini salah, tapi coba kita dengan memperbaikinya dengan, oh seperti ini kurang benar, yang benar seperti ini. Kalau kita judge anak itu salah, otomatis kan secara mentalnya anak tersebut jadi down. Jadi kalau misalnya kita omongkan mereka ini tidak kurang benar dan sebenarnya seperti ini. Dan itu pun tidak harus kita yang mencontohkan. Mungkin ada teman-teman mereka yang benar, yang seperti tadi, bisa kita berikan ulang contoh pada mereka. Nah, setelah mereka melakukan semuanya secara benar dan itu, nah kita di sini ada kegiatan penutupnya, yaitu pendinginan. Pendinginan hampir sama seperti pemanasan sih kegiatannya, ibaratnya hanya gerakannya dilakukan dengan cara lebih lemah lembut lah. Setelah melakukan pendinginan seperti tadi, kita lakukan refleksi, ibaratnya refleksi sama temannya seperti apa. Mungkin gerakan temannya tadi masih ada yang salah, mungkin gerakan temannya tadi mungkin masih ada yang kurang pas. Kita sama-sama refleksi, sama-sama bertukar pikiran, ibaratnya cari mana yang terbaik. Dan tidak lupa juga murid tersebut merefleksi pada gurunya, kira-kira adakah penyampaian gurunya yang mungkin kurang ataupun seperti apa. Sembari juga apa yang kita tanyakan juga, apa yang kira-kira kegiatan yang akan kita lakukan di kemudian hari. Setelah itu kita berikan lagi suatu ya permainan juga, karena memang di sini sifatnya materi saya ini anak SD, mungkin lebih banyak kita kasihkan permainan-permainan yang biar mereka nggak jenuh terhadap materi tersebut. Jadi saya kasihkan ya pijit-pijitan lah, kalau untuk dinginan kan biar enak kan pijit-pijitan aja gitu. Setelah mereka lakukan pijit-pijitan tersebut, sudah bisa kita kembalikan ke kelas, kegiatan yang lain seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ini berarti bukan presentasi, sebenarnya kita sharing aja seperti itu. Itu yang saya terapkan saat kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke fasilitator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di sini Kak Rizky tadi berarti kebugaran ya, senam lantai ya? Iya, kebugaran. Kebugaran. Dia menggunakan metode kakak tadi apa? Gerak. Jadi dia modelnya sampean berarti komando ya? Iya, komando. Komando. Jadi instruksi dari guru, anak terus mempraktekkan gitu ya?
Ya, pure semua dari guru memberikan instruksi dan anak mencoba mempraktikkan seperti apa, seperti itu. Oke. Ini kayak saya tak mohon share screen. Ntar kita bahas nih. Ini ada bukan apa-apa, ini cuma buat acuan aja. Oke. Mana ini ya? Sini. Udah kelihatan gak, Kak? Kelihatan nggak? Ini kira-kira. Plus. Belum keluar. Nggak bisa ya. Belum keluar. Yang lain gimana coba? Yang lain Kak Heri atau Sudah Kak Jenal, sudah keluar, Pak saya keluar. Udah keluar ya. Mungkin Kak Rizky kendala sinyal. Pakai WA berarti ngirimnya. Nah, enggak, maksudnya yang ini buat acuan aja. Ini ya, penyusunnya adalah Sri Dewi Kertati SPD, terus pendidikan SD ya, dia kelas 5 ya. Setelah PJOK, kompetensi awalnya peserta didik mulai mengenal variasi pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Di sini ini berarti gerak ini. Bukan anu ya. Di sini gerak, nggak taunya bukan apa, kebugaran. Nah, di sini 3 JP alokasi waktunya 3 JP, fasenya kalau kelas 5 C ya. Kelas 4 itu C, Bu ya? C. Gimana? Kelas 4 C fasenya ya. Ya. Di sini iya sih. capaian pembelajaran elemen keterampilan gerak. Aduh. Yuk gini ya. Ini gimana Kak Rizky, kira-kira di-download dulu kah apa gimana ya? Iya, saya nggak bisa ngelihat masalahnya. Ini hilang. Ini ada silang, coba silang. Nggak bisa loh. Lucu. Nah, di atas hilang ada apa? Ini ada waktunya. Iklan ini gimana lah ini iklan ini? Aduh. Bentar ya. Ada iklannya ya. sih. Iya, dia di itu apa script itu loh. Nggak bisa di-download, dibuka juga ada iklannya. Ya adanya di script itu. Nah ini tadi. Bentar ya Kak. Kita Kak Rizky nggak bisa lihat? Belum bisa, saya masih huruf F gitu aja. Coba nih Kak Rizky, kita kirim ke sampean. Ctrl C. Jadi biar sampean bisa buka, siapa tahu bisa Ctrl V. Bisa apa? Cara ngaturnya gimana? Coba diworo-woro Kak Rizky. Oke. Ini kok nggak bisa ya download di. Coba Kak Rizky biar kita tuntas ini pembelajaran. Nanti ada gerak, ada kebugaran. Gimana Kak Rizky? Udah kelihatan? Saya ini udah lihat. Nah, saya coba download dulu. Coba. Nanti kalau download bisa sampean share screen ya biar. Nah ini videonya ada juga sih, aksi nyata model pendidikan gerak penilaian otentik ini ada dari Sumsel, nanti saya kirim. Ini ya, ini tak kirim juga untuk C. Nanti bisa dibuka-buka ya, buat acuan belajar biar anak-anak itu senang seperti apa. Wah, script ini susah di download, dia harus pakai iLove PDF dia. Pakai ini dia apa tuh? IDM. IDM.
Iya. Sebentar, saya masih bisa ngaktifin IDM saya nggak ya? Coba Kak, siapa tahu Kakak bisa. Ctrl C. IDM saya kemarin saya hapus Ikut sih, juga. karena males saya. Bisa Kak. Belum masih tak coba pakai Mozilla. Ini bingung juga saya nih. Nih iklannya loh, nggak bisa lepas loh iklan ini. Ya. Harusnya kan sinyal. Jadi RPP maaf kendala sinyal. Karib kendala sinyal ya, siap Karib nggak apa-apa. Coba sih aksinya. Skrip semua sih pada ngirim itu. Coba ini. Ini tak lihat dulu. Oh ini Kak, bisa ini Kak. Saya screen dulu. Masih. Saya screen saya nggak kelihatan ya. Putih ya. Putih. Ini sebentar. Ini contoh kebugaran. Kita saya screen lagi. Ini yang kebugaran yang gerak tadi nggak bisa sih. Gimana ya ini? Ini kayaknya. Kan nggak apa-apa. Biar loh, bukan. Kok bukan sih, mana tadi? Iya, IDM saya nggak aktifin lagi sih. Loh. Saya udah Kak Dewi. Bentar Kak Dewi, sabar. Aduh, ini pusing juga saya. Windows. Oh, ini lo baru nih. Kita kupas ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Zoom. Nah, ke bawah. Rencana pembelajaran nih RPP SMA Negeri 1 Pendidikan dan Kesehatan Kebugaran. Ini ya. Kegiatan inti 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama, yaitu berdoa ya. Di sini menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, peduli, gotong royong, kerjasama, disiplin, santun, bertanggung jawab, respon. Di sini berarti kerjasama, gotong royong, jujur, peduli. Di sini keagamanya berdoa, berarti kalau gotong royongnya mungkin kebersihan kelasnya sebelum mengajar. Setelah berdoa, kelasnya masih kotor, dia bergotong royong membersihkan kelas ya. Kompetensi inti memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi tentang pengetahuan visual, prosedural. Oke, di sini kompetensi dasar. Kita lanjut ke tujuan ya, tujuan pembelajaran. Ini PBL ini, Project Based Learning. Materi pembelajaran, dari YouTube dia orang. Ada ini zigzag, ini lompat, push up ya, push up dari posisi berdiri, push up.
PBL itu apa tadi? Problem ya. Project ding. Project based learning. PJBL bukan PBL. Nah, di sini cara materi pembelajarannya yang pertama adalah aktivitas pembelajaran bentuk latihan kelincahan, yaitu lari, start run, aktivitas kebugaran jasmani. Dia dari lari ke samping, ke kanan, ke kiri gitu ya. Yang kedua, aktivitas pembelajaran berbentuk latihan kelincahan, yaitu zigzag. Jadi larinya zigzag. Nah, di sini berbelok-belok, bisa berurutan ya, biar nggak ngantri pembelajarannya. Ini juga sama, nanti lari ke samping, ke kanan, ke kiri itu langsung bersambung gitu, dibuat bersambung. Terus ini zigzag, belok-belok, terus bersambung di belakangnya. Di sini ini aktivitas pembelajaran berbentuk latihan kelincahan, yaitu berdiri, jongkok, push up, posisi kayak push up itu langsung jongkok lagi, berdiri lagi. Terus ini konsepnya pertama, peserta diri mempraktikkan bentuk latihan kelincahan dari start run, zigzag run, squat, gerak, dasar bentuk latihan kelincahan. Sama ya di sini. Loh, hilang. Dan kok suaranya hilang? Enggak, Kak Rizky ya, suara saya ya. Aman, ada aman. Aman. Oke, kita lanjut. Mana tadi? Nah, di sini metode yang digunakan dalam pembelajaran guling depan antara lain pendekatan scientific ya. Terus yang B, model pembelajaran project based learning. Terus diskusi, tanya jawab, penugasan. Media, alat pembelajaran, video, model peserta didik, itu tadi zigzag. Media, LCD, project, laptop, alatnya yaitu lapangan basket, konet itu kayak kun itu ya, terus peluit, stopwatch. Sumber belajar bisa. Dari sini langkah-langkah pembelajaran. Ya, yang pertama orientasi, langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Orientasi yang pertama melakukan pembukaan dengan salam pembukaan, yaitu Regulus itu seperti berdoa. Sebenarnya yang atas ini nggak usah harusnya, malah di sini berdoa, memanjatkan syukur kepada ya, pokoknya berdoa, memberi salam, gitu ya. Terus yang kelima, memeriksa kehadiran. Jadi memeriksa kehadiran di sini nggak harus hadir kayak gitu, nggak kayak zaman dulu ya. Sekarang yang bisa ditanyakan yaitu ada yang sakit. Nah, nanti anak-anak pasti merespon, ini Pak si A sakit nggak hadir. Jadi kalau satu-satu dalam 30 orang ya bisa memakan waktu kan gitu. Terus selanjutnya di sini apresiasi meningkat, mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan peserta didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan. 3. Guru menyampaikan manfaat dan hubungan materi kehidupan sehari-hari. Motivasi memberikan. Jadi memotivasi ya anak-anak biar supaya membentuk latihan kelincahan. Terus di sini
memberi materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Pemberian tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, KKM, dan pertemuan yang berlangsung. Oke, selanjutnya sampai nonton YouTube kayak tadi ya. Jadi Kak Rizky tadi senam lantai ya. Senam lantai. Oh. Ini di apa? Di SD kelas? SD kelas 5. Kelas 5. Berarti fasenya fase D. Fase D itu berarti udah pengetahuannya udah bagus. Jadi senam lantai Kak Rizky ya. Mana Kak Rizky? Udah saya kirim tadi di WA. Kita buka dulu. Enable. Kita share screen. Ini contoh aja ya. Kita ganti. Ini Kak Dewi. Oh, Kak Dewi. Ya, Kak Dewi. Maaf. Angkat tangan dari tadi ya, capek nih. Gimana Kak Dewi? Oh enggak, sebagai contoh aja ya. Ya, benar. Ya, mohon maaf, itu tadi yang dijelasin sama Kak Zainal tadi kan, itu masih kurikulum 13, bukan Merdeka. Yang barusan yang SMA tadi. Ya, buat simulasi aja, oke. Ya, oke, lanjut Kak. Aja. Oke, kita tanggapi punya Kak, ya, terima Kak Rizky kasih. ya. Kak Rizky, ini share screen. Dari Kak Rizky ini. Gimana? Udah kelihatan belum? Kok perlu diin? Nah, tuh buat dek nih. Kak Rizky di sini RPP senam lantai 1 kali alokasinya 2 kali 35 menit ya. 1 kali pertemuan. Di sini beriman, oh ya, berdoa, memaju, jujur, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, berakhlak mulia, ya, gotong royong. Berarti kebersihan juga bisa ya Kak ya. Terus ini memahami dan menerapkan serta bernalar kritis. Bernalar kritis berarti anak itu menanyakan ya. Bisa memancing. Sebelum kakak mengajar bisa memancing dulu, oke. Mengolah. Kita lanjut ke mana aja lah. Ke mana tujuan pembelajaran? Enggak. Kita kegiatan materinya nih. Bisa nonton video. Oh, kakak di sini guling depan ya. Senam lantai, bisa nonton video depan, oke. Konsepnya pembelajaran teknik senam lantai. Yang B ini apa nih Kak? Praktik. Praktik. Iya. Oh, ya ditulis itu nyingkat. Ditulis Kak. Aduh. Selip. Ini berarti apa? Kak Dewi kalau bahasa isyarat itu apa Kak Dewi kemarin? Ciu apa? Ciu ya? Ciu. Q-nya harus. Nah, sudah mengamati, melakukan pemanasan. Nah, pemanasannya senam lantai, roll depan, roll belakang. Apalagi dia? Oh, ini dua aja ya, roll depan, roll belakang. Berarti pemanasannya sebenarnya kan cuma video itu cuma roll depan saja, roll belakang saja. Cuman materinya ada dia roll depan, roll belakang, bersikap tegak lilin, dan kalau memang ada yang bisa tambahan lagi dia kaya. Berarti dipancing ini kan anak-anak mana tadi yang atas ya, Ini kelas 5. Ya. Berarti bernalar kritis, bernalar dan kreatif ya. Kreatif. Berarti menalar. Nah, jadi nanti Kak Rizky bisa menanyakan, ayo yang tahu senam lantai itu apa aja. Nah, dipancing gitu. Nanti
biar anak-anak itu kreatif dari pemikirannya dia dan kritis gitu. Nah, dipancing di situ. Karena kan tempat saya ini kan ada beberapa, ya nggak ini lah, bisa katakan 50%-nya dia ada yang ngikuti kegiatan ekstra di luar itu tuh berupa pencak silat. Nah, mungkin kegiatan kayak roll depan, roll belakang, sikap tegak lilin dan kayang itu udah biasa mereka lakukan. Ini hanya kita memancing saja. Coba kita keluarkan versi dengan pencak silatmu dengan versi pengajaran di sekolah. Rata-rata kan versi yang di pencak silat kan lebih kasar ke ininya, gerakannya. Nah, di sini kita benarkan dengan seperti ini loh cara harusnya. Kalau mungkin anak pencak silat dia roll depan mungkin tinggal loncat muter gitu. Cuma kan dalam dunia pendidikan kan ya, dalam dunia pendidikan kan tidak seperti itu, ancang-ancangnya seperti ini. Inimu yang lindungi apa yang dilindungi, seperti itu. Situ penang yang saya coba berbagilah sama kawan-kawan yang lain. Berarti yang penting jaga keselamatannya ya kayak. Jadi nanti menjaga. anak itu bisa kakak nanti menyontohkan dari anak ya, anak itu dicontohkan, nah posisi tangan seperti ini, kaki seperti ini. Nah, cari yang lebih aman. Contoh kalau dari saya ya, pengamatan saya. Kalau namanya roll depan itu ada awalan berdiri dan awalan jongkok. Iya, benar. Nah, yang saya senang, yang saya suka dan itu mengurangi cedera itu yang awalan berdiri. Kenapa? Kalau awalan berdiri itu tinggal membulatkan badan ke depan aja udah jadi gitu. Iya. Tapi kalau awalan jongkok itu harus dorongan ada kaki dorongan dari belakang. Nah, itu lebih enak, yang lebih praktis. Emang yang berdiri. Takut Pak, takut nanti palanya duluan. Nah, dikasih contoh, palanya harus ditekuk ke dalam, jangan di posisi lurus dengan tapak tangan. Matras. Telapak tangan kita waktu nempel di matras. Gitu. Jadi awalannya harus yang pas, yang benar. Nah, awalnya kalau di matras kasih jarak dari kaki sampai sama tangan itu jangan sampai jauh, harus agak dekat berapa senti kira-kira gitu. Dan nanti tinggal dibulatkan ke depan. Nah, yang kedua itu kalau roll belakang. Nah, roll belakang ini yang terlalu agak susah. Kenapa dikatakan agak susah? Kalau yang banyak saya waktu kita praktekkan itu waktu roll belakang itu kalau kebanyakan kepalanya itu malah lurus. Enggak ditekuk tempelkan ke mana? Dada. Dia malah lurus gini karena waktu membulatkan melemparkan kaki ke belakang itu anak-anak malah dangak kepalanya. Jadi kepalanya duluan yang lurus. Harusnya kan posisi jongkok ini ditempelkan ke dada, jangan sampai lepas. Nah, triknya supaya nggak lepas tuh, kasih pena atau kertas lah, suruh jepit gini, ya kan? Nah, setelah itu bulatkan. Nah, itu untuk mengurangi resiko cedera. Benar nggak? Iya, nah gitu. Ya, harus dikasih. Kebanyakan pasti yang cewek yang susah. Gak bisa Pak, pasti miring Pak, gini Pak. Nah, itu bisa, triknya pakai pena bisa, atau pakai kertas bisa diselipin gitu kan. Jangan sampai lepas ini. Nah, itu untuk mengurangi. Nah, inilah untuk mengevaluasi gerakan kita. Iya. Yang cewek kadang-kadang cenderung takut mereka untuk melakukan. Iya benar, cenderung takut. Nah, itu sebuah pengalaman. Kalau saya lihat itu gitu. Terus kalau tegak lilin bisa semua. Yang nggak bisa posisi tangan, karena mereka belum tahu sikap lilin Pak. Sikap lilin itu tangannya lurus ke samping dia. Itu banyak yang nggak bisa. Kenapa? Ada mereka belum bisa fokus di kaki dan
kombinasi gerakan kaki dan gerakan pinggangnya seperti apa. Kalau untuk SD, kalau untuk SMP mungkin sudah bisa untuk tegak lilin. Masih ada yang belum. Keseimbangannya Kak, dia yang susah kalau untuk tegak lilin kalau untuk anak SD. Diketik miring sana, miring sini, miring sana, miring sini, ujungnya jatuh juga. Jadi nggak kurang. Iya. Anak-anak pun gitu kok, sama. Itu meroda, anak-anak nggak bisa. Anak kelas 9 sekarang man. Dulu udah praktek itu ya cuman sebisanya, karena kalau kita memaksakan anak harus lurus gitu ya, nggak bisa. Karena nanti kalau kita paksakan takutnya anak itu cedera. Cuman kita kasih contoh, setelah itu mempraktekkan, itu dipegangin temennya, kakinya lurusin, itu aja belum sempurna lurus. Karena ada yang mohon maaf ya, yang body shaming itu ya sulit juga kalau untuk namanya meroda. Terus guling lenting pun gitu. Jadi waktu praktek ya intinya mencoba. Terus kita kasih triknya. Kalau guling lenting itu kan triknya di kaki. Hentakan kaki sama hentakan tangan mendorongkan badan. Itu harus stabil. Nggak boleh kakinya menyentuh baru dorong, nggak ada kekuatan di situ. Harusnya kan dari kaki sebelum menyentuh udah ada dorongan badan. Begitu badan itu udah mau berdiri, kakinya nyentuh langsung berdiri. Gitu. Ini yang bisa guling lenting ya Kak Heri. Kalau saya udah nggak bisa lagi saya. Kalau Kak Dewi gimana Kak Dewi? Bisa guling lenting ini? Jadi gitu ya, Kak. Jadi nanti Kak Rizky bisa waktu menyontohkan, memancing, anak, terus nanti setelah itu ayo siapa yang bisa melakukan, baru praktek satu-satu. Setelah itu membuat refleksi dari pembelajaran ini, anak-anak bisa apa, biar anak-anak itu paham tentang gerakan itu. Gitu ya Kak Rizky ya. Oke, siap Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Rizky, tepuk tangannya. Silakan lanjut. Kak Nadir ini ingin bertanya, jangan di stop sharing ini. Gimana Kak Nadir? Nah, ini pandangan dari saya mau nanya. Juga. Ya. Yang punya Kak Rizky ini masuknya di model pendidikan gerak apa model pendidikan kebugaran, Kak? Ini modelnya kebugaran, Kak. Karena kenapa? Kalau kebugaran itu dia ada gerakan larinya, gerakan kesana kesini. Ini cuman gerakannya kebugaran. Ini kebugaran melatih kelenturan tubuh. Sebenarnya bisa dikatakan kebugaran dan bisa dikatakan juga dia gerak. Masalahnya kan kebugaran itu saya dimaksimalkan di sistem pemanasannya saja. Pemanasannya tadi dibikin seperti apa gitu ya? Iya. Kalau Kak Putra mau kemarin bikin apa? Kalau ini saya udah buat baru nih Kak, ini tentang kebugaran, model pendidikan kebugaran. Kebugaran itu push up bisa, push up, back up. Saya masuknya ke daya tahan jantung Kak. Oh iya, benar. Berarti squat jump. Terus apa lagi? Daya tahan jantung itu jadi contoh latihannya kayak bersepeda, terus jogging kayak gitu Kak. Aerobik. Contoh latihannya. Oh, bisa udah RPP-nya ada itu ya? Ada Kak, ada. Oh, oke, bisa di share screen kita coba kita lihat ya. Oke Kak. Yang punya Kak Rizky tadi itu saya pendapatnya masuknya di pendidikan gerak Kak.
Iya, bisa cocoknya. juga. Karena dia di situ ada konsep tubuh sama konsep usaha dan upaya. Uang, upaya ya. Mantap analisisnya abang saya satu ini. Oke, coba punya Kak. Cocoknya di situ sih, Kak. Oke. Yuk, coba punya Kak Nadir. Ya, saya. Oke, siap, Kak. Bentar, Kak. Oke, kita buka ya, biar kita lebih gamblang. Alkoholik artinya apa? Yang mana Eva? Sudah keluar belum, Kak? Belum. Gimana? Belum. Ini siap. Nah, udah. Nih. Coba dibesarkan, Kak. Di zoom. Zoomnya gedein. Kalau al-ahad artinya yang maha esa, betul ya. Tapi kalau al-khaliq artinya yang maha menciptakan. Ini salah Zoomnya ini. besarin, Kak. Al-khaliq apa artinya? Yang maha. Zoomnya. Tadinya gimana ya, Kak ya? Ini tanda plus bukan? Coba ini disilang dulu nih. Hilangin itu. Kok nggak kelihatan? Enggak. Oh, ini Kontrol plus. Ya, Kak? Kontrol plus. Ya, Kak Rizky ya? Plus ya, gedein. Plus. Kontrol terus pencet plus. Abang langsung buka di ini aja bang, langsung di Word-nya aja bang. Ya, ini PDF ya. Nah, tuh, oke, wis. Oke, gitu. Cocok, Kak ya? Cocok. Tapi kalau bisa ya ini lebih simpel loh, menyayangi gitu aja. Menyayangi. Nah, oke. Nanti kalau ke bawah jangan pencet itu, Kak. Kalau itu kebablasan pencet yang paling bawah itu pojok sebelah kanan ada tanda panah. Tinggal diklik aja, tik gitu. Jadi biasanya nggak kejauhan. Oh, dikit-dikit gitu, Kak ya? Iya. Ayo. Ini Kalau al-ahad ya mana ya? fase. Sana Kelas sana. 5 itu punya fase Ini D ya? bacanya Pak. Coba sih. Kayaknya Fase D C, ya? Kak, kelas 5. Fase C kelas 5, Kak. Oke, coba. Lanjut, Kak. Kak Nadir. Lanjut, Kak Nadir. Sabar, Nadir. iya. Ada syaratnya. Ini dulu apa ya? Oh iya, kelas 5 fase C. Dulu. Kelas 6 fase D. Oh, dia ada SMP itu bukan kelas 6. Kelas 5, Kak. Kelas iya C benar. Lanjut tuh kelas 5 sama kelas 6. Oke. Lanjut, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang modul ajar aktivitas kebugaran jasmani. Yang pertama ada kompetensi awal, mengetahui berbagai variasi gerak dasar dalam aktivitas kebugaran jasmani, gerakan pemanasan, gerakan daya tahan jantung, dan gerakan pendinginan. Terus ada profil pelajar Pancasila dengan dimensi bergotong royong, kreatif, dan berpikir kritis pada pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani, diletakkan landasan karakter moral yang kuat serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Sarana prasarananya di lapangan, terus menggunakan pakaian olahraga, sepatu olahraga, kun, fluid, stopwatch, LK audio, MP3, bisa HP, video tentang aktivitas kebugaran jasmani, dan laptop. Target peserta didik reguler
umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Komponen inti model pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan gerakan pemanasan warming up. Jadi pemanasan itu maksudnya dibagi menjadi dua, yang pertama pemanasan statis, yang kedua pemanasan dinamis. Lalu kita menjelaskan gerak daya tahan jantung. Kita jelaskan apa itu daya tahan jantung, terus tujuannya apa, manfaatnya apa, dan contoh latihannya apa saja. Dan ketiga, gerakan pendinginan, cooling down. Nah, setelah kita melakukan gerakan inti, kita melakukan gerakan pendinginan. Yang kedua, mempraktekkan gerakan pemanasan, warming up, gerakan tahan jantung, kardio, respiratory, dan gerakan pendinginan, cooling down. Pemahaman bermakna dengan melakukan gerak fisik, aktivitas kebugaran jasmani, gerakan pemanasan, warming up, gerakan daya tahan jantung, kardio, respiratory, dan gerakan pendinginan, cooling down secara rutin dan baik akan memacu kerja otot, jantung, dan paru-paru menjadi normal, sehingga tumbuh kembang berkembang secara optimal. Nah, sebelum kita memberikan materi, kita bertanya dengan pertanyaan pematik untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis pada diri peserta didik. Perlu diberikan pertanyaan. Contohnya, apa yang kamu ketahui tentang aktivitas kebugaran jasmani? Mengapa kamu melakukan aktivitas kebugaran jasmani? Bagaimana cara melakukan aktivitas kebugaran jasmani dengan benar? Untuk apa kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani? Untuk pertanyaan pematik. Persiapan pembelajaran, menyiapkan materi ajar berupa buku teks PJOK, Erlangga, karena di sini menggunakan Erlangga. Video tentang gerakan pemanasan, kita setelkan, lalu gerakan daya tahan tubuh, respiratory, dan gerakan pendinginan, cooling down dalam aktivitas kebugaran jasmani. Yang kedua, menyiapkan peralatan dan media yang menentukan pembelajaran berupa ceramah bervariasi, diskusi atau sharing, metode latihan penugasan, presentasi proyek. Kegiatan pendahuluan. 1. Guru membuka kegiatan dengan salam pembuka, berdoa, memeriksa kehadiran, memeriksa kebersihan, menanyakan kesehatan peserta didik. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk mengukur denyut nadi, jantung awal, istirahat secara manual. Guru mengaitkan materi yang lalu dan sekarang, mengajukan pertanyaan dan memotivasi peserta didik. Guru menjelaskan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan teknik asesmen. Yang kelima, guru membagi kelompok dan menjelaskan mekanisme langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan penugasan atau latihan. Yang keenam, guru meminta peserta didik untuk melakukan pemanasan dalam bentuk permainan dan menyampaikan tujuan pemanasan, biar anak-anak tidak merasa bosan. Kegiatan inti, nanti kegiatan intinya kegiatan pembelajaran, kegiatan mencari menemukan gerak, mengamati dan mengkaji tentang gerak dasar atas kebugaran jasmani, gerakan pemanasan, gerakan daya tahan jantung, gerakan pendinginan. Kegiatan pembelajaran, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, aktivitas akhir, peserta didik melakukan pendinginan dengan gerakan yang sederhana dengan bimbingan guru. Peserta didik diminta melihat kembali hasil yang telah dicapai, menyampaikan tugas proyek untuk kerja, untuk memperdalam materi yang dipelajari seperti pada buku PJOK, Erlangga. Yang selanjutnya menyampaikan informasi tentang materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya peserta didik diminta mencuci tangan, berganti pakaian, dan beristirahat. Asesmen pengetahuan. Asesmen. Penilaiannya, asesmen sikap, melihat dari hasil sikapnya pada saat melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang kita berikan. Nah, ini refleksinya, kegiatan memberi umpan balik atau penilaian dari siswa terhadap guru setelah mengikuti serangkaian proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Terus remedial, pengayaan.
Itu saja Kak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan kembalikan lagi kepada Kak Fasil, Kak Zainal. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Nadir yang ke atas lagi, Kak Nadir. Ke atas dulu, ke atas. Ke atas ya. Ke atas. Terus. Ya. Di sini pembelajaran turunin lagi. Turun secara perlahan-lahan, Kak. Perlahan-lahan ya. Pemahaman, pengayaan. Nah, ini pertanyaan pematik ya. Pertanyaan pematik ini ya sangat penting. Jadi biar anak itu lebih ingin tahunya lebih lebih tinggi gitu ingin tahunya. Terus persiapan pembelajaran, menyiapkan materi, buku Erlangga. Berarti di sini ini menggunakan berarti Kakak nanti prakteknya itu ya mengecek jantung, berarti kayak kemarin ya, kardiospiratory itu Ya. bisa spot jumping jack, terus Scott jam. Dia jatuhnya lebih ke ini sih Kak. Ke daya tahan jantung itu jogging Kak, jogging. Oh, jogging. Berarti nanti kalau lari bisa pakai berapa meter gitu nanti ulang lagi tes bip tes gitu Kak. Bisa pakai menggunakan bip tes, pakai musik. Silakan Kak Dewi mau bertanya apa nih? Iya terima kasih. Berarti langsung Kak Nadir ya. Berarti kita butuh LKPD kayak gitu ya buat lembar LKPD ya. Masalahnya ini bagus banget nih karena saya belum pernah nih ya. Mungkin karena saya kalau di situ lari satelran aja sih untuk cek denyut nadi siswa itu, tapi belum sampai ke LKPD. Boleh nanti ya Kak buat di-share ya LKPD-nya jenisnya bentuknya seperti apa ya Kak ya? Boleh Kak. Siap. Oke, siap. Terima kasih Kak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Kak Dewi. Nah, ini persiapannya berarti menyiapkan peralatan. Nah, peralatannya ini dari anak-anak atau Kak Putra ini yang dari kita Kak nyediain. Dari kita nyediain Kak. Kun kayak gitu Kak. Kun, oh ya. Peralatannya. Project latihan. Oke, bawah terus. Boleh ya. Hop. Kegiatan, berarti ini kegiatannya ya, kegiatan pembelajaran. Ini guru berdoa itu wajib ya. Nah, berdoa nanti kalau bisa semuanya itu dalam mau menggunakan model gerak, model kebugaran, model sen, itu tetap berdoa itu ada ya. Jadi demi keselamatan religiusnya ada gitu. Terus kalau bergantian ya jangan jadi ketua kelas gitu. Jadi biar saling berbagi. Kegiatan inti 60. Nah, di sini pemanasannya, terus kegiatan pembelajarannya gerak pemanasan ya. Nah, gerakan daya tahan jantung berarti Kak tadi jogging ya Kak ya tadi jogging sama ini Kak menggunakan bip test. Jogging menggunakan kalau nggak jogging menggunakan bip test bisa Kak, bip test. Terus ke bawah lagi Kak gerakan pendinginan. Oke. Dengan pendinginan itu peserta diminta memahami, mendinginkan. Setelah melakukan kegiatan itu ya, terus yang aktivitas akhir peserta didik melakukan pendinginan, ya udah, nih
Terus ke bawah bergantian pakaian. Loh, asesmen pengetahuan enggak ini? Oh iya kegiatannya. Oh, berarti setelah asesmen pengetahuan di sini berarti naruhnya di mana? Di atas ya? Sebelum ganti baju ya? Iya Kak, sebelum ganti baju masih pakai baju olahraga. Tapi Jadi setelah tadi kita melakukan kegiatan inti itu Kak. Ini membuat pertanyaan secara lisan bisa nanti suruh menjawab. Jadi biar anak salah satu menjawab, yang lain juga mengetahui. Terus ke bawah Kak. Ya nanti. Prosedur penilaian. Setelah soal tadi dari ini ya, skornya 20. Oke, sesuaikan dengan itu ya, jumlah soal asesmen. Dan di sini asesmen keterampilan peserta itu melakukan gerakan pemanasan. Oh, yang tadi ya. Oke, bawah Kak. Oke, lanjut. Nah, di sini refleksi ya. Refleksi ini melatih. Nah, refleksi ini biar kita tahu kelemahan. Oke, ke bawah Kak. Nah, kegiatan remedi. Nah, di sini Kak. Kita kalau penjas itu perlu nggak melakukan remedi? Kira-kira? Enggak sebenarnya Kak. Menurut saya kalau kita itu melihat tingkat enggaknya ya. Kita nggak kayak dulu KTSP itu menggunakan remedi. Kalau sekarang kan nggak perlu gitu ya. Nah, bisa nanti Kak Nadir memberikan tugas kepada anak. Setelah ini kan anak-anak tahu mengukur denyut jantung setelah melakukan Nah, nanti di rumah coba lakukan, nanti denyut nadinya sama nggak seperti yang di sekolahan kita lakukan. Kemungkinan agak berbeda. Nanti perbedaan itu dari apa? Contoh jaraknya kan bisa. Ya kan Kak? Jadi anak ada tugas dari rumah gitu. Bisa. Jadi silahkan ngecek denyut nadi itu buat keterampilan kalau belum dirubah. Dari tugasnya Kak Putra guru olahraga ada tugasnya gitu. Mohon maaf nih Kak, kalau di sini Kak bertanya. Kalau seandainya kita kan di SD. Hilang suaranya itu mic-nya. Mic-nya. Terus. Halo, ya. Ya, halo. Sudah. Tapi kalau kita model gerak itu bisa ya dipakai remedi. Ya bilang aja lah Bang, tolong Mas Iki gitu. Ya itu tadi itu dibahas. Kita kalau dalam PJOK itu nggak kayak KTSP zaman dulu. Kalau zaman dulu ya ada remedi. Jadi nggak bisa, nanti bisa. Jadi sekarang penilaiannya tingkatannya pencapaian aja ya. Kayak gini. Jadi dari nggak bisa itu dia bisa ada perubahan sedikit, itu udah menambah nilai. Gitu ya. Misal kan ibaratkan yang awalnya tadinya kan dengan jarak sekian, semisal lagi lari ya, ternyata anak tersebut kan nggak mampu nih untuk mencapai jarak sekian, jadi kita bisa ngurangin gitu. Itu termasuk remedi atau kita pas masukin sebelum itu kita harus kantor kecamatan mengidentifikasi siswa dulu. Itu bukan remedi sebenarnya, penambah penugasan biar supaya di rumah itu melakukan olahraga. Jadi nggak di sekolahan aja. Jadi biar anak terbiasa melakukan olahraga gitu. Jadi kita kolaborasi sama orang tua wali untuk ngawasin anak gitu di rumah gitu atau gimana? Ya itu tugasnya kayak tadi kan lari. Besok tugasnya tolong ya di rumah pagi-pagi atau di sore hari. Setelah sore hari kan mau pulang sekolah, mungkin nggak pagi sebelum berangkat sekolah
kalian lari dari rumah kamu, kalau ditambah nih di rumah kamu sampai rumah satunya, nanti balik lagi sampai di rumah cek denyut nadi, kan udah diajarin. Jadi dia mempraktekkan gitu. Siap. Terima kasih, Kak. Jadi biar apa ya, pelajaran itu mengena pada murid itu. Terus dikenang sampai akhir hayat. Kan gitu. Ini pembelajaran otentik ya. Gitu Tapi ya? untuk penghalusannya seperti apa itu, Kak? Penghalusan yang mana? Dalam pembelajaran ini. Kalau ibaratkan ini kita pakai nih, itu kan kita mengacu lagi ke otentik nih, pembelajaran otentik ya. Itu kira-kira penghalusannya seperti apa kalau seperti ini? Masih kalau otentik ya, penghalusannya ya biar apa ya, mengena aja, biar mengenang pada murid. Terus dikenangkan kita, ini kemarin dapat tugas dari Kak Nadir kan, dari Kak Dewi di rumah, suruh ini pagi-pagi suruh lari. Orang tua kan pastinya mikirnya, oh ya anak saya nggak pernah olahraga nih kan, jadi anaknya olahraga. Berarti sosialnya mereka kena gitu ya. Ya tinggal Kak Dewi nanti memakai kebugaran atau gerak gitu. Ya masalahnya kan untuk kemajuan kita, Kak. Jadi kita kan belum pernah nih pakai yang pakai kebugaran. Mungkin kebugaran kita cuman pakai kayak Kak Nadir tuh awalnya kayak lari shuttle run, itu bukan bib apa Kak namanya? Kak Nadir? Bib tes gitu kan. Awalnya cuma seperti itu, tapi kan nggak sekompleks seperti Kak Nadir yang pakai gitu loh, Kak. Oke, terima kasih Kak. Ini ya pengalaman baru gitu loh maksudnya. Ya makanya berbagi. Iya, berbagi. Guru PJOK itu harus kreatif. Benar. Jadi masalahnya kan kalau di tingkat SD kan mungkin permainan aja kan. Mungkin saya paling ya cuman bib tes tadi aja yang dipakai, untuk seterusnya kayak denyut nadi itu kan masih baru-baru, jadi belum bisa gitu loh. Jadi ya nanti berbagi ya Kak. Terima kasih loh. Siap. Oke, yang lain ada pertanyaan? Udah? Nggak ada nih? Oke. Bungkus. Stop nggak ya? Stop presenting ya? Ya jadi gitu ya kakak-kakak. Semuanya tergantung kakak-kakak mau menggunakan model gerak, model kebugaran, atau model sen. Kalau kebugaran tadi kayak Kak Nadir, kalau gerak memang ada konsepnya ya, konsep ruang, konsep semua kebugaran juga itu mengandung konsep sebenarnya. Konsep apa kayak Kak Nadir tadi gerak, ada kan konsep apa ya namanya, konsep tubuh ada. Sebenarnya tinggal tergantung sih apa ya, kakak juga membuat konsep sendiri bisa. boleh tapi acuannya tinggal kita sendiri mau seperti apa. Yang penting pembelajaran itu asik, menyenangkan, dan apa ya, mengenang sampai akhir hayat itu tadi. Gitu ya kakak. Bungkus ya ini, wes clear ya, nggak usah satu-satu, nanti harus satu-satu kita kelamaan, intinya gitu aja. Ada lagi nggak yang bertanya? Izin bertanya Kak. Siap. Untuk sumatif akhir, kalau bentuknya seperti Kak Nadir ini seperti apa Kak? Penilaian sumatif. Penilaian sumatif. Tingkat apa ya, dari anak-anak itu sungguh atau apa ya, dia ada membuat rubrik Kak, bisa. Jadi kakak membuat rubrik atas nama A, rubriknya apa ya, kerjasamanya, apa mengikuti keaktifannya, bisa nanti baik, sangat baik gitu kan, kurang baik, bisa di situ.
Nah, membuat itu buat apa persentasi. Kalau sangat baik berarti 100 nilainya kan. Terus baik dia nilainya bisa 80 atau berapa gitu. Siap, terima kasih banyak. Udah ada lagi? Cukup Kak, cukup. Oke, cukup. Udah gitu aja untuk refleksi hari ini, aksi nyata. Nanti jangan lupa dicek lagi LMS-nya, tugas-tugas apa yang belum dikumpul, silahkan dikumpul gitu ya. Nah, Kak, terima kasih sudah mengganggu waktunya istirahat. Tapi demi apa? Demi kebaikan kita untuk ke depan mengajar anak bangsa kita. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.